Oki and welcome back to my channel. Annyeonghaseyo, Oki입니다. Akhirnya setelah berbulan-bulan lamanya aku bikin kosakata yang sering muncul di drama part 3. Jadi udah banyak banget dari kalian yang pengen banget part 3 ini, karena aku udah bilang di video sebelumnya kalau aku janji bakalan bikin video kayak gini yang isinya tentang kata-kata yang sering muncul di drama itu kayak tiap bulan sekali lah ya. Jadi kayak harusnya ada part 1, part 2, part 3, 4, 5, 6 gitu kan. Nah, ternyata aku itu kan ke Korea, dan di Korea itu aku lebih suka bikin vlog. Dan aku tuh mau bikin video yang sit down kayak gini, yang mau ngajarin kalian bahasa Korea, tapi sayangnya tempatnya itu nggak cukup guys. Jadi di sana itu aku kayak di asrama gitu kan, dan di asrama itu aku nggak punya tempat yang cukup lebar dan cukup nyaman untuk bikin video. Akhirnya aku jarang bikin video di kamar, dan di kamar itu kan aku ada roommate ya, jadinya aku juga harus mempertimbangkan roommate aku itu keganggu apa enggak gitu. Akhirnya karena sekarang aku udah di rumah, aku bisa bikin video ini untuk kalian. Jadi semoga ini ada part 4, part 5, dan part 6-nya. Jadi kalau misal aku lupa, kalian bisa nyamber aku ke DM atau dimanapun itu, bilang ke komen lah dimanapun itu untuk bikin part yang selanjutnya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke videonya. Yang pertama adalah 말도 안 돼. 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 Kalian pasti sering banget dengerin ini di drama-drama. Artinya adalah tidak mungkin, gak mungkin kok. 말도 안 돼, gak mungkin. 말도 안 돼. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah 어서 오세요, 어서 오세요, 어서 오세요. 어서 오세요 artinya adalah selamat datang. Meskipun kalau misal kita lihat oso itu artinya cepat, dan 오세요 itu adalah datang. Jadi cepat datang. Maksudnya itu bukan berarti orang ini nyuruh kita buat cepet-cepet datang atau cepet-cepet masuk ke misal restorannya. Bukan kayak gitu ya, tapi artinya adalah selamat datang. Jadi ini tuh selain sering di drama, ini juga sering banget kalau kalian ke restoran-restoran di Korea. Kayak aku kemarin. Jadi aku masuk ke restoran chicken gitu, ke restoran ayam. Terus mbak-mbaknya di situ bilang 어서 오세요. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah 따라와. 따라와. 따라와 artinya adalah ikuti aku. Ini sering banget di drama-drama sekolah-sekolah gitu. Soalnya biasanya mereka kalau mau ngajak ngomong temennya dan keadaannya lagi kayak berantem gitu, dia pasti bilang kayak 따라와, 따라와, 따라와. Kayak gitu. Pokoknya mereka biasanya itu 분위기 atau kayak suasananya itu lagi tegang gitu. 따라와 gitu. Ikuti aku. 따라와. Oke, yang keempat adalah 그만 가볼게요. 그만 가볼게요. 그만 가볼게요. 그만 가볼게요. Saya izin pamit. Saya izin pulang duluan. Nah, 그만 가볼게요 itu bukan berarti artinya berhenti. Saya mencoba untuk pulang, bukan kayak gitu ya, tapi artinya adalah saya izin pamit dulu, saya izin pergi dulu gitu. Jadi pokoknya istilahnya adalah dia mau pamit pergi gitu. 그만 가볼게요. Jadi kalian jangan bilangin kayak 그만 가볼게요. Jangan kayak gitu ya. 그만 가볼게요. Oke, kita lanjut. Yang kelima adalah 잘 지냈어? 잘 지냈어? 잘 지냈어? Gimana kabarmu? Gimana kabarnya? Bagaimana kabarmu? Apa kabar? Kayak gitu. 잘 지냈어. Kalau kalian ingin menanyakan kabar ke orang yang lebih tua daripada kalian, kalian bilangnya 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? Tapi kalau ke seumuran kalian atau yang lebih muda, kalian bisa bilang 잘 지냈어. 잘 지냈어? Gimana kabarmu? Gimana kabarnya? Oke, kita lanjut yang keenam. Yang keenam ini cukup panjang, tapi ini juga sering banget di drama-drama. 그래, 네 맘대로 해. 그래, 네 맘대로 해. 그래,
네 맘대로 해. 그래, 네 마음대로 해. Ya udah terserah kamu, ya udah sesuka hati kamu, terserah gitu. Jadi kayak kalau misal kalian itu udah kesel sama teman kalian, kayak udahlah terserah lu dah, kayak 맘대로 해, udah serah lu gitu. Nah kalau misal ini kita lihat satu-satu, kure itu kan kayak ya kayak ya udah terserah gitu kan. Kure juga bisa kayak kayak ya setuju, tergantung dari kalimat selanjutnya. Nah, kita lihat bahwa selanjutnya adalah 니 마음대로 해. 니 마음 itu artinya adalah hati kamu. 니 마음. 그래, 니 맘대로 해. Nah, biasanya mereka itu ngomongnya cepet banget. Jadinya kita gak ngomong kayak 그래, 니 마음대로 해. Gak kayak gitu, tapi maum itu jadi mam. Kalau kita dengernya kayak mereka kan ngomongnya pasti cepet ya. Jadi kayak 그래, 네 맘대로 해. 그래, 네 맘대로 해. Kayak seolah-olah maum itu jadi mam. Yang ketujuh adalah 뭐야? 왜 이렇게 심각해? 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 뭐야 itu artinya adalah apa, we kenapa, 이렇게 seperti ini, dan 심각해 adalah sesuatu yang serius. 뭐야? 왜 이렇게 심각해? Oke, yang kedelapan adalah 비주얼이 장난 아니네. 비주얼이 장난 아니네. Visualnya nggak main-main. Nah, maksud dari visual ini adalah penampilan orang yang kita ajak bicara ini, atau orang yang kita lihat di sana ini. Misal kayak di sebelah ini ada teman aku, terus aku ngomong ke dia kayak visual이 장난 아니네. Kayak aku bilang ke dia kalau orang yang ada di sana itu visualnya, penampilannya kayak nggak main-main. Maksudnya bisa aja dia itu kayak ganteng banget atau kayak cantik banget gitu. Jadi visual itu visual itu visual kayak bahasa Inggris. Jadi ini tuh Konglish. 비주얼이 장난 아니네. 장난 itu kan main ya, main-main. Terus 아니네 itu enggak, jadi enggak main-main. 비주얼이 장난 아니네. Yang kesembilan adalah 왔어? Sudah datang. Kamu sudah datang. Nah, ini adalah ultimate drama Korea, bukan drama Korea sih. Ini adalah ultimate, orang Korea sering banget ngucapin ini ketika misal nih ya, kalian udah datang, terus habis itu teman kalian barusan datang, terus kalian bilang, 왔어? Kamu sudah datang. Padahal sebenarnya kita tuh udah tahu kalau misal dia itu datang, kenapa kita harus nanya? Nah, ini itu sebenarnya adalah basa-basinya orang Korea. Orang Korea itu suka nanyain 왔어, sudah datang, sebagai basa-basi. Jadi kayak cuman apa ya, sopan santun aja lah. Maksudnya kan temennya dateng, masa kita nggak disapa gitu kan. Jadi 왔어 sudah datang. Yang ke-10 adalah 네 말씀하세요. 네 artinya adalah ya, dan 말씀하세요 silahkan berbicara. Ini kita pakai 말씀하세요 karena kita ngomongnya ke orang yang lebih tua dan kita agungin, kayak kita hormati. Jadi kayak ngomongnya itu ke guru atau dosen kita gitu. Kalau misalnya kita mempersilahkan beliau-beliau ini untuk berbicara, jadi kita ngomongnya 말씀하세요. 네, 말씀하세요. Yang ke-11 adalah 짝사랑. Caksarang artinya adalah cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, ini juga sering banget di drama-drama yang romance, di mana pemerannya itu suka sama nih orang, tapi nih orang nggak suka balik. Jadi ya cinta bertepuk sebelah tangan. Caksarang. Oke, yang ke-12 adalah 여쭤볼 게 있는데요. Permisi, ada yang ingin saya tanyakan. Dan ini juga termasuk formal, yang formal banget ya, yang kita ngomong ke orang yang kita hormati. Gak mungkin dong kayak kita itu tanya ke guru atau dosen ngomongnya kayak
formal tapi yang kayak kurang sopan. 질문 있는데요. 질문 있는데요. 물어볼 게 있었어요. Nah, itu tuh formal guys. Tapi kalau kita ngomongnya ke orang yang kita hormati kayak guru sama dosen, itu kayak masih sedikit lagi gitu. Kayak ada yang lebih sopan lagi. Jadi kita bisa pakai 여쭤볼 게 있는데요. Oke, yang ke-13 adalah 왜 그래? 왜 그래? Kenapa? Ada apa? We sendiri itu artinya adalah kenapa. Tapi kayak kalau misalnya kita tanya ke teman kita, we kayak cuman kenapa gitu loh. Sedangkan kita kalau nanya kayak we kere, kayak kenapa sih, ada apa yang terjadi, kenapa kamu murung, bla bla bla. Jadi kayak we kere kayak apa yang sedang terjadi, kayak ada apa sih gitu, kayak kenapa kamu kayak gini, ada apa yang terjadi gitu di baliknya. We kere. Yang ke-14 adalah 약속해. 약속해. Ya, artinya adalah berjanjilah. Berjanjilah. 약속해. Oke, yang ke-15 adalah 많이 기다렸었죠. 많이 기다렸었죠. Anda pasti sudah menunggu lama. 많이 기다렸었죠. Oke, yang ke-16 adalah 배 안 고파. 배 안 고파. Aku nggak lapar. Nah, kalau aku lapar itu apa? Betul, 배고파. 배고파. Nah, kalau kalian nggak lapar, 배 안 고파. Jadi annya itu ada di tengah-tengahnya 배 sama 고파. Jadi 배 안 고파. Aku nggak lapar. Oke, yang ke-17 adalah 기억할게. 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 Aku akan mengingatnya. 기억할게. Oke, yang ke-18 adalah 그래도. 그래도. Tapi tetap saja. 그래도. Yang ke-19 adalah 그러지 말고. 그러지 말고. 그러지 말고. Daripada itu, titik. Nah, kita bisa ngomong ke teman kita kayak 그러지 말고, tapi kamu bisa melakukan yang ini, yang lain gitu. Jadi kalian itu kalau misal mau merekomendasikan sesuatu yang lain, kan teman kalian melakukan sesuatu nih, terus tetap kalian ngeliat kayak kayaknya mending jangan kayak gini deh, mending kayak gini. 그러지 말고, titik. Oke, yang ke-20 adalah 조심히 갔다 와. 조심히 갔다 와. Selamat jalan, kayak hati-hati ya. Hati-hati. Nah, ini kalau kalian posisinya itu mau pergi, terus aku bilang ke kalian 조심히 갔다 와. Hati-hati ya di jalan. Selamat jalan, kayak gitu. Jadi, 조심히 갔다 와 itu sebenarnya adalah 조심히 itu kan hati-hati, dan 갔다 itu pergi, dan wa itu datang. Jadi maksudnya itu hati-hati dalam berangkat dan juga pulang, gitu kan. 조심히 갔다 와. Hati-hati di jalan ya. 모른다니까. Aku nggak tahu itu. Misal nih, aku kemarin itu nggak masuk sekolah karena aku nggak tahu harus masuk sekolah. Terus kalian nanya ke aku, kok kamu nggak masuk sekolah sih? Terus aku bilang, 모른다니까. Kayak aku nggak tahu kalau kemarin tuh ada jadwal buat masuk sekolah gitu. Yang ke-22 adalah 나도 모르게. Titik. Nah, ini artinya adalah aku secara tidak sadar, aku tuh nggak tahu apa yang aku lakukan gitu. Jadi misal nih di drama-drama kan kadang mereka suka minum-minum terus habis itu mabuk gitu kan. Nah, bisa aja mereka melakukan sesuatu yang mereka nggak inget atau nggak tahu. Misal kayak jatuhin barang orang lah sampai pecah, misal kayak gitu ya. Jadi kayak, nah tuh moruge, aku mau memecahkan si piringnya dia gitu. Misal aku memecahkan gelasnya dia kayak gitu. Nah tuh moruge, aku secara tidak sadar atau kayak aku nggak tahu. Titik. Nah kayak gitu. Yang ke-23 itu hampir mirip sama yang 20. Jadi itu ada kata-kata 조심. Di sini kita ngomongnya 2 kali. 조심. Nah, aku pernah dengar buddy aku ngomong 조심. Jadi artinya adalah hati-hati. 조심. Yang ke-24 adalah 아니 근데 왜?
아니, 근데 왜? Jadi ini adalah artinya, tapi kenapa? 아니, 근데 왜? Tapi kenapa sih? Oke, yang terakhir yaitu yang ke-25 adalah 관심 없어 atau 관심이 없어. 관심이 없어 artinya adalah tidak tertarik. Jadi 관심 itu adalah ketertarikan dan 없어 itu adalah tidak ada. Jadi tidak ada ketertarikan. 관심이 없어. 관심 없어. Oke guys, terima kasih udah nonton videoku. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk ingetin aku bulan depan buat bikin video yang seperti ini tapi yang part 4 ya. Alright guys, hope you have a great day and a great week. And don't forget to fight for your dreams. Annyeong!